Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Research and Analysis Report pada perusahaan yang kami rancang, yaitu PT Nutrinas Indonesia. Dan kami akan membahas tentang bagaimana penerapan kami dari bisnis model kanvas kami ke dalam Arsimed. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Marcelina Bin dengan NIM F52124, dan rekan-rekan saya Elsa Risma dengan NIM F52124-066. Saya Vanessa Azarediu dengan NIM F52124-036. Saya Rekal Shaulanan Widodo dengan NIM F52124-039. Baik, langsung saja ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu Research and Analysis Report pada PT Nutrinas Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pendahuluan dari perusahaan kami. Perusahaan kami yaitu PT Nutrinas Indonesia merupakan layanan catering makanan sehat yang berfokus pada penyediaan menu bergizi seimbang, khususnya untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Nah, alasan kami dalam pembuatan perusahaan ini karena kami memahami bahwa masa kehamilan, menyusui, dan pertumbuhan anak di usia dini itu merupakan periode emas yang sangat membutuhkan perhatian supaya kebutuhan nutrisinya itu terpenuhi. Karena itu, kami perusahaan Nutrinas hadir dengan konsep untuk menyusun bersama ahli gizi profesional dengan menggunakan bahan alami, segar, dan lokal untuk memastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi secara optimal. Sehingga Nutrinas hadir sebagai solusi praktis dan terpercaya bagi keluarga modern yang peduli akan kesehatan generasi masa depan. Nah, sebagai dasar penyusunan bisnis model kanvas PT Nutrinas Indonesia, kami mengambil data pendukung dari hasil Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, survei ini memberikan 3 informasi mengenai yang pertama, prevalensi masalah gizi di Indonesia, seperti stunting, wasting, dan underweight. Kemudian ada distribusi geografis dari permasalahan gizi yang bisa menginformasikan potensi pasar atau daerah intervensi. Dan yang ketiga yaitu tren perbaikan atau kemunduran status gizi, di mana berperan dalam menentukan urgensi dan relevansi solusi yang ditawarkan oleh PT Nutrinas. Nah, dengan demikian, data dari SSGI memperkuat argumen bahwa produk atau layanan PT Nutrinas sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi masalah gizi di Indonesia. Saya sudah menjelaskan tentang data-data yang mendukung penyusunan bisnis model kanvas PT Nutrinas Indonesia. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu stunting. Jadi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu lama, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang mengalami stunting akan memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya, dan efeknya bisa bersifat permanen. Tetapi, stunting bukan hanya soal tinggi badan. Anak stunting juga berisiko memiliki daya tahan tubuh yang rendah, kemampuan belajar yang terganggu, hingga produktivitas rendah saat dewasa. Nah, apa sih penyebab stunting di Indonesia? Jadi, penyebab utama stunting bukan hanya soal makanan, tapi juga pola asuh dan pengetahuan orang tua. Kurangnya asupan gizi selama kehamilan dan setelah lahir, kemudian rendahnya pengetahuan tentang kesehatan, serta sanitasi buruk adalah pemicu utama stunting. Banyak ibu-ibu yang tidak tahu pentingnya gizi seimbang, tidak rutin memeriksakan kehamilan, atau bahkan terlambat memulai pemberian ASI. Nah, faktor lain itu bisa termasuk infeksi berulang, kemudian air yang tidak bersih, hingga akses terbatas ke layanan kesehatan. Nah, stunting tidak hanya berdampak pada masa kanak-kanak, tetapi bisa membawa konsekuensi jangka panjang. Nah, anak-anak yang mengalami stunting umumnya cenderung memiliki perkembangan otak yang terhambat, sehingga berdampak pada kemampuan belajar dan prestasi akademik. Nah, saat dewasa, individu yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Kemudian produktivitas kerja juga cenderung lebih rendah, yang secara langsung memengaruhi potensi ekonomi seseorang dan daya saing suatu negara. Yang mengejutkan, stunting juga terjadi pada anak dari keluarga kaya. Kenapa sih bisa begitu? Nah, itu terjadi karena faktor utama bukan ekonomi, melainkan pola asuh dan pengetahuan ibu. Ibu yang berpendidikan rendah atau tidak memahami pentingnya gizi dan sanitasi tetap berisiko memiliki anak stunting, meskipun mereka mampu secara finansial. Artinya, punya uang belum tentu menjamin anak tumbuh sehat jika tidak disertai dengan pengetahuan dan kepedulian. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwasanya stunting tidak hanya dialami oleh keluarga miskin, namun keluarga kaya juga dapat mengalaminya. Nah, jurnal Stunting Among Wealthy Indonesian Family, a Cross-Sectional Study of Children Under the Age of 2, mengungkap bahwa prevalensi stunting pada anak usia di bawah 2 tahun yang berasal dari keluarga kaya itu 12,5%. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa anak yang berasal dari keluarga makmur mungkin tidak kekurangan yang namanya kesediaan pangan, namun mereka tetap mengalami yang namanya stunting.
Nah, pada penelitian sebelumnya juga mengungkap bahwasanya ada 8 faktor utama terjadinya stunting pada anak yang berasal dari keluarga kaya. Nah, pertama yaitu faktor tempat tinggal, di mana anak di daerah pedesaan 1,16 kali lebih beresiko terkena stunting. Nah, lalu usia sang ibu, di mana ibu yang berusia lebih muda itu cenderung memiliki anak yang stunting. Selanjutnya ada faktor status pernikahan sang ibu, di mana anak dari ibu yang janda atau bercerai itu beresiko lebih tinggi terkena stunting. Selanjutnya pendidikan sang ibu, di mana semakin rendah pendidikan sang ibu, semakin tinggi juga resiko stunting pada sang anak. Lalu pekerjaan sang ibu. Nah, anak dari ibu yang tidak bekerja itu cenderung rentan terkena stunting. Selanjutnya usia sang anak, di mana anak berusia 12 sampai 23 bulan itu 3 kali lebih beresiko terkena stunting dibanding anak dengan usia kurang dari 12 bulan. Selanjutnya jenis kelamin sang bayi, di mana anak laki-laki itu beresiko lebih tinggi terkena stunting dibanding perempuan. Yang kedelapan yaitu inisiasi menyusui dini, di mana anak dengan inisiasi menyusui dini sedikit lebih beresiko stunting meskipun bukti di studi lain itu berbeda. Nah, berdasarkan data-data dan jurnal-jurnal sebelumnya, kami dapat menarik 3 permasalahan utama atau 3 faktor utama yang menginspirasi kami untuk membuat yang namanya usaha kami ini. Nah, yang pertama yaitu permasalahan kurangnya pengetahuan gizi pada sang ibu. Nah, di mana hal ini menunjukkan bahwasanya pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pola makan dan pengasuhan dapat menjadi faktor utama penyebab stunting. Selanjutnya ada pola asuh yang tidak tepat di keluarga kaya, di mana bahwasanya pola asuh pengasuhan yang tidak tepat dari keluarga kaya termasuk dalam hal pemberian makan itu dapat menyebabkan stunting kepada anaknya. Yang ketiga yaitu kesulitan mengatur waktu dan aktivitas dalam pengasuhan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sang ibu yang menghadapi peran ganda, misalnya sang ibu yang bercerai tadi, itu akan mengalami kesulitan dalam mengatur waktu dan membagi perhatian pengasuhan kepada anaknya yang akan berdampak pada gizi buruk sang anak. Baik, selanjutnya itu adalah analisis pasar dan target konsumen. Di sini kami akan membahas tentang segmentasi persona dan justifikasi. Yang pertama itu segmentasi pasar. Di sini ada demografis. Kami menjangkau di usia orang tua sekitar 25 sampai 40 tahun. Nah, jenis kelamin itu wanita atau ibu. Untuk pendapatan menengah ke atas dan lokasinya itu perkotaan. Yang kedua, segmentasi di bagian psikografis. Di sini ada 2 yaitu gaya hidup dan model yang sibuk atau peduli dengan kesehatan keluarga dan solusi makanan yang sehat dan praktis untuk anak dan ibu. Nah, di sini juga bisa dilihat ada tulisan konsumsi dengan sering menggunakan marketing, research organik. Yang ketiga ada penggunaan media, jadi mereka itu aktif di Instagram, TikTok, Facebook dan lainnya yang mereka gunakan untuk mencari info parenting dan kesehatan. Yang terakhir itu ada sejenis tertarik pada produk yang khusus pada dirinya atau yang dilakukan oleh seorang digital dan Ada 3 persona konsumen dari PT Nutrines. Yang pertama ada Dina berusia 32 tahun, ibu hamil dan seorang karyawan yang sibuk. Di mana Ibu Dina bekerja penuh waktu dan sedang hamil. Ia ingin bayinya sehat tapi tak sempat memasak untuk dirinya sendiri. Di mana Ibu Dina butuh catering yang khusus ibu hamil yang praktis, bergizi dan dapat dipercaya. Yang kedua itu ada Maya berusia 29 tahun, ibu yang menyusui dan seorang ibu rumah tangga yang cerdas. Di mana Maya ingin sukses menyusui selama 6 bulan eksklusif dan tetap sehat. Ia sering kebingungan menyusun menu harian untuk memperbanyak ASI. Jadi Ibu Maya mencari makanan yang sehat dan cocok untuk ibu menyusui. Yang ketiga ada Ibu Rina berusia 35 tahun, ibu balita dan seorang dokter yang sibuk. Di mana Ibu Rina mempunyai balita yang susah makan dan berat badan yang susah naik. Di mana ia ingin makanan yang sehat, lezat, dan pas untuk anak serta bisa dimakan sekeluarga tanpa ribet. Baik, target pasar dari PT Nutrines, di mana memiliki 2 target pasar, yaitu yang pertama target utama, di mana targetnya ibu-ibu usia 25 sampai 40 tahun yang tinggal di kota besar, sedang hamil, menyusui, ataupun memiliki anak balita, di mana mereka biasanya sibuk namun tetap peduli pada gizi dan juga kesehatan keluarga, terutama anak-anak mereka. Yang kedua itu target pendukung, di mana keluarga muda dengan anak di bawah usia 5 tahun yang ingin memastikan makanan sehari-hari bergizi, seimbang, dan juga aman untuk sekeluarga, seluruh anggota keluarga. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang BMC yang sudah kami rancang. Nah,
Pertama, untuk customer segments itu ada ibu hamil, ibu menyusui, orang tua balita, dan tempat penitipan anak. Lalu untuk customer relationship, untuk menjaga hubungan terhadap customer kami memberikan yang namanya layanan yang andal, lalu fitur personalisasi, komunitas ibu hamil, dan juga edukasi gizi. Selanjutnya dalam penyaluran customer relationship, kami menggunakan yang namanya media sosial, website resmi, webinar, dan aplikasi mobile, dan juga platform partners. Nah, selanjutnya yang menjadi value proposition perusahaan kami yaitu pertama, disusun oleh ahli gizi. Selanjutnya, memiliki kemasan ramah lingkungan. Lalu, makanannya sehat dengan rasa yang lezat. Dan yang terakhir, yaitu konsultasi dengan ahli gizi. Selanjutnya yang menjadi aktivitas utama dari perusahaan kami yaitu pertama, produksi makanan sehat dan higienis. Lalu ada pengemasan makanan yang menarik dan juga aman. Lalu ada pengiriman tepat waktu. Lalu ada pengelolaan platform pemesanan online. Dan juga ada edukasi pasar tentang pentingnya nutrisi. Lalu key resource dari perusahaan kami yaitu pertama, tim ahli gizi. Ada driver, lalu bahan baku berkualitas, dapur produksi bersertifikasi, sistem pemesanan online dan aplikasi mobile, armada pengiriman, customer service, dan juga operator produksi. Selanjutnya, key partners dari perusahaan kami yaitu pertama, ahli gizi, komunitas ibu muda, petani lokal, dan juga influencer parenting. Lalu, cost structure dari perusahaan kami yaitu pertama, biaya bahan baku segar dan berkualitas, gaji staf, marketing dan promosi digital, biaya sertifikasi, dan operasional dapur dan logistik. Selanjutnya, penghasilan dari perusahaan kami yaitu pertama, penjualan catering harian, mingguan, bulanan. Ada paket berlangganan, ada custom meal plan kebutuhan khusus, dan juga ada konsultasi nutrisi berbayar. PT Nutrines Indonesia adalah layanan catering sehat yang fokus pada pemenuhan gizi ibu hamil, menyusui, dan juga balita, di mana berdiri karena tingginya kasus stunting di Indonesia. Ibu bahkan di keluarga mampu akibat kurangnya pengetahuan gizi dan pola asuh yang tidak tepat. Nutrines hadir sebagai solusi praktis bagi keluarga perkotaan yang sibuk namun tetap peduli akan kesehatan keluarga, di mana dengan menu sehat yang dirancang ahli gizi dan bahan alami dan lokal. Tujuannya tak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi harian, tapi juga membantu mencegah stunting dan juga mendukung tumbuh kembang optimal anak sebagai investasi jangka panjang. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pemahaman saya tentang Archimate. Jadi, Archimate adalah bahasa permodelan enterprise architecture yang dikembangkan oleh The Open Group. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk membantu kita memvisualisasikan, menganalisis, dan mendeskripsikan arsitektur organisasi, baik dari sisi bisnis, aplikasi, maupun teknologi. Dengan Archimate, kita bisa menggambarkan bagaimana strategi bisnis diimplementasikan lewat sistem informasi dan infrastruktur teknologi secara menyeluruh dan terstruktur. Yang kedua itu adalah lapisan yang ada di dalam Archimate. Jadi Archimate itu membagi arsitektur ke dalam lapisan seperti business layer, application layer, teknologi layer, diagram layer, physical layer, motivation layer, dan implementation layer. Nah, setelah itu elemen-elemen yang ada di dalam Archimate itu berdasarkan lapisan-lapisannya itu disesuaikan lagi, yang terdiri dari kayak active structure elemen seperti pelaku aktif kayak seperti aktor, aplikasi, komponen, dan node. Yang kedua itu ada behavior elements di mana menggambarkan perilaku seperti proses, service, dan function. Dan yang terakhir itu ada passive structure elements di mana apa yang digunakan atau dihasilkan seperti business object, data object, dan artifact. Yang keempat itu adalah relasi atau relationship. Di dalam Archimate itu ada beberapa relasi penting. Yang pertama itu ada composition, yaitu suatu elemen yang terdiri dari elemen lain. Setelah itu ada assignment, realization, use by, triggering, dan lain sebagainya. Jadi di dalam Archimate itu ada penghubung untuk menjelaskan dari elemen ini ke elemen yang lain. Contoh yang bisa contoh implementasinya itu seperti customer atau business actor, misalnya menggunakan online ordering process. Jadi itu masuk dalam business process. Jadi terus proses tersebut itu menggunakan ordering service. Jadi itu masuk dalam aplikasi service yang disediakan oleh order management system. Nah, itu masuk di dalam application komponen. Nah, komponen itu akan berjalan dalam web server atau node di bagian teknologi atau layer teknologi. Dengan Archimate, kita dapat memetakan bagaimana suatu layanan bisnis didukung oleh aplikasi dan juga infrastruktur, sehingga memudahkan analisis dan juga pengambilan keputusan dalam pengembangan sistem ataupun strategi bisnis. Nah, setelah menonton dan mempelajari berbagai macam video yang tersedia di Canvas tentang tutorial bagaimana cara menggunakan Archie, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan tools yang namanya Archie sesuai dengan pembelajaran yang saya dapat. Nah, ini merupakan tampilan awal Archie atau aplikasi Archie. Nah,
untuk menambahkan yang namanya file baru, kita tinggal ke sini, ke pojok kiri atas namanya file, lalu kita klik new, lalu kita pilih empty model. Nah, maka akan tampil file baru yang kita buat. Kita bisa memberi nama sesuka hati kita, misalnya BMC. Lalu tampilannya itu akan selalu merujuk ke default view. Jika kita ingin menambahkan view baru, kita tinggal klik kanan di view, lalu new, lalu kita pilih new Archimate view. Nah, lalu di sebelah kanan kita itu ada berbagai macam elemen dan juga relation-nya. Nah, yang kuning itu untuk business layer, lalu yang biru untuk yang namanya application layer, dan yang hijau itu untuk yang namanya technology layer. Nah, misalnya ini kita ambil aktor dari bisnis kita nantinya, misalnya customer. Nah, di sini kita juga bisa double klik atau klik kanan. Di sini kita bisa menambahkan propertinya. Lalu kita juga bisa untuk mengubah warnanya sebenarnya di sini. Nah, kita bisa ubah warnanya. Namun karena memang ini business layer dan biasanya digambarkan dengan warna seperti ini, warna kuning, maka ya kita tidak perlu untuk mengubah warnanya. Misalnya di sini kita bisa ubah jadi customer. Nah, begitu juga dengan yang lainnya, kita bisa tarik misalnya ini application komponen, lalu kita bisa ubah juga namanya. Di sini juga kita bisa tarik not dari teknologinya. Nah, tak hanya itu, kita juga bisa memindahkan dari view sebelah sini ke dalam sini. Jadi kita lebih leluasa dalam melihat pemodelan kita. Lalu untuk menarik relasi, kita bisa pilih nih di sebelah sini. Namun jika kita bingung mau pilih yang mana, kita bisa klik Magic Connector yang akan memberikan kita rekomendasi konektor apa saja yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan tiap-tiap elemen yang sudah kita panggil di dalam tools Archie yang kita lakukan pemodelan ini gitu. Misalnya di sini bisa serve, trigger, flow to, associate to. Misalnya kita serve. Nah, baik, itulah pemahaman saya, dan itulah yang saya dapatkan dari video-video yang telah saya nonton sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mendesain BMC kami, selanjutnya kami akan mencoba untuk merepresentasikan elemen-elemen dari BMC yang telah kami buat menggunakan tools Archie untuk menggambarkan bahasa pemodelannya, yaitu bahasa pemodelan Archimate. Jadi di customer segment kami membuat satu aktor dengan nama customer yang memiliki role orang tua balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan tempat penitipan anak. Selanjutnya itu ada channels. Nah, kami menggunakan business interface yang merupakan nanti sebagai tampilan dari usernya, yaitu media sosial. Jadi nanti para customer itu dapat melihat layanan-layanan kami itu bisa lewat media sosial kami, juga lewat website kami, dan juga bisa melalui aplikasi mobile. Lalu ada layanan pemesanan online dan juga partner platform. Ini misalnya seperti Gojek, Grab, dan sebagainya. Ya baik, selanjutnya untuk customer relationship itu kami ada 4 dan kami gambarkan menggunakan business service. Nah, di business service pertama yaitu ada penyuluhan gizi yang merupakan bagian atau hasil realisasi dari edukasi gizi. Lalu ada komunitas ibu hamil yang akan merealisasikan forum diskusi dan dukungan. Lalu ada layanan andal, yaitu customer service itu akan yang namanya melakukan penyediaan layanan yang andal. Maka customer nanti akan menerima layanan yang andal. Lalu ada pengelolaan, lalu ada kustomisasi menu, yaitu yang akan masuk ke dalam application service, yaitu fitur menu personalisasi yang akan juga direalisasikan oleh pengelolaan menu personalisasi. Selanjutnya untuk value proposition itu kami menggambarkannya seperti ini. Pertama ada produk, yaitu paket makanan sehat yang memiliki nilai bergizi dan juga lezat. Lalu ada business service, yaitu konsultasi gizi yang merupakan bagian dari proses bisnis penyusunan menu. Jadi setelah usernya berkonsultasi gizi, maka akan terjadi proses penyusunan menu, lalu maka jadilah paket makanan sehat yang memiliki nilai bergizi dan lezat. Nah, lalu paket makanan ini itu akan memiliki kemasan produk yang memiliki nilai ramah lingkungan. Kami menggunakan elemen value untuk menggambarkan nilainya. Lalu ini merupakan objek dari kemasan produk. Selanjutnya untuk key activity kami menggambarkannya seperti ini, yaitu ada pengelolaan platform yang merupakan bagian dari application layer atau bisa kita sebut sebagai application proses di sini bentuknya. Lalu ada proses bisnis, yaitu edukasi tentang pentingnya nutrisi yang akan direalisasikan melalui proses bisnis edukasi gizi. Lalu ada pelayanan di mana nanti customernya akan melakukan pemesanan. Lalu business function ini akan berjalan. Pertama, customer service akan menerima transaksi pembayaran, lalu menyetujui pesanan, lalu akan dilakukan produksi makanan, lalu akan dijalankan membuat makanan sehat dan higienis, lalu akan dilakukan pengemasan makanan yang ramah lingkungan.
Lalu setelah itu maka akan dikirimkan pesanannya tadi. Jadi nanti drivernya akan menerima terlebih dahulu pesanannya, lalu akan mengantarkannya sesuai dengan alamat pemesan. Oke, baik, selanjutnya untuk key resource-nya itu kami menggambarkannya seperti ini. Ada aktor, yaitu teknisi IT, lalu ada tim ahli gizi, customer service, operator produksi, dan juga driver yang merupakan aktor. Lalu ada bahan baku berkualitas yang merupakan kami gambar sebagai objek di sini. Lalu ada facility, ada dua, yaitu dapur produksi dan juga armada pengiriman. Dan ada application komponen yang merupakan aplikasi mobile dari PT Nutrines ini sendiri. Oke, baik, untuk key partnership-nya kami gambarkan seperti ini. Ada ahli gizi yang akan berpartnership dengan kami, lalu ada influencer parenting, lalu ada petani lokal, dan juga komunitas ibu muda. Selanjutnya, untuk konstruktor kami gambarkan seperti ini. Jadi pengeluaran dari perusahaan kami itu akan dihasilkan dari biaya bahan baku segar dan juga berkualitas. Lalu ada gaji para stafnya, lalu ada sertifikasi, biaya sertifikasi untuk dapur yang higienis dan juga BPOM maupun halal. Lalu ada operasional dapur dan logistik, dan juga konstruktor berasal dari marketing dan promosi digital. Baik, selanjutnya untuk revenue stream-nya itu berasal dari penjualan catering, custom meal plan, dan juga konsultasi nutrisi. Jadi dalam penjualan catering itu ada dua value, yaitu ada catering harian, mingguan, maupun bulanan. Lalu ada juga paket berlangganan. Nah, selanjutnya untuk custom meal itu memiliki value atau nilai, yaitu menu personal untuk kebutuhan customer. Dan untuk konsultasi nutrisi itu memiliki nilai rekomendasi gizi pribadi yang akan berasal dari setelah melakukan konsultasi dengan ahli gizi. Nah, ketiga ini itu merupakan bagian dari produk yang kami tawarkan, yaitu layanan gizi dan catering Nutrines. Itulah ke-9 BMC kami yang telah kami representasikan menggunakan bahasa pemodelan Archimedes menggunakan tools Archie. Di sini kami menggambarkan proses utama bisnis kami yang menghasilkan revenue stream yang berfokus pada business layer dan juga application layer. Nah, jadi pertama, customer yang merupakan ibu hamil, menyusui, orang tua balita, ataupun penitipan anak itu melakukan pemesanan catering melalui business service pemesanan catering. Nah, business service pemesanan catering akan men-trigger yang namanya pemesanan function pemesanan, di mana customer pertama akan mengisikan form pesanannya. Lalu setelah itu form data-data tersebut akan diisi melalui interface form pemesanan catering dan juga pembayaran. Nah, setelah mengisikan form, maka customer akan melakukan pembayaran. Nah, data-data tersebut diisi melalui form ini. Lalu, data-data tersebut akan menjadi sebuah objek, di mana akan menjadi data pesanan. Nah, lalu customer service akan melakukan business service, yaitu melayani pesanan pelanggan, di mana melayani pesanan pelanggan ini akan men-trigger function pelayanan. Nah, pertama, customer service akan menerima pesanan catering melalui interface application, yaitu tinjauan pesanan. Nah, tinjauan pesanan ini berasal dari data pesanan yang di manajemen terlebih dahulu, lalu akan direalisasikan dalam bentuk application service, yaitu pesanan pelanggan yang akan ditinjau oleh customer service melalui application interface. Nah, setelah menerima pesanan catering, maka customer service akan menyetujui pesanan dan akan men-trigger yang namanya membuat pesanan catering atau business service membuat pesanan catering yang akan dilakukan oleh operator produksi. Nah, membuat pesanan catering akan men-trigger function pembuatan makanan bergizi, di mana pertama, operator produksi akan membuat pesanan catering yang dipesan, lalu mengemas pesanan tersebut dan mengembalikan pesanan tersebut kepada customer service. Nah, yang berupa produk atau hasil dari makanan yang telah dibuat sesuai dengan pesanan customer. Nah, lalu selanjutnya pesanan catering tadi itu akan dikirim, yaitu akan dikirim menggunakan driver. Nah, dari pesanan catering tadi akan masuk terlebih dahulu kepada application service, yaitu pelayanan pengantaran. Nah, pelayanan pengantaran akan memverifikasi terlebih dahulu pesanan dari si customernya. Setelah diverifikasi, maka pesanan terverifikasi tersebut itu akan dikirim menuju yang namanya business function pengiriman pesanan yang akan dilakukan oleh driver. Nah, driver melakukan business service, yaitu mengirim pesanan catering, di mana driver akan menerima terlebih dahulu pesanannya, lalu akan mengantar pesanan sesuai alamat pemesan. Lalu, customer akan menerima catering yang telah dia pesan. Oke, baik, di sini saya akan memberikan kesan dan pesan saya setelah mempelajari Archimedes dan juga TOGAF dalam mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi Perusahaan. Nah, di sini saya merasa mendapatkan wawasan yang sangat penting mengenai bagaimana suatu sistem informasi itu dirancang secara menyeluruh dalam skala perusahaan. Nah, Archimedes itu membantu saya dalam memahami cara memodelkan hubungan antara proses bisnis, aplikasi, dan juga infrastruktur teknologi yang lebih terstruktur dan terstandarisasi. Nah, sementara TOGAF itu memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam mengelola proses perencanaan arsitektur enterprise dari perencanaan hingga implementasinya.
selama belajar Archimedes dan menerapkannya pada BMC dari bisnis kami, saya belajar tentang bagaimana cara menghubungkan ide bisnis dengan proses, sistem, dan teknologi secara terstruktur di dalam Archimedes. Dan juga saya jadi mengerti tentang bagaimana bagian-bagian BMC bisa digambarkan dalam bentuk model arsitektur dan bagaimana semuanya bisa saling berkaitan. Archimedes juga ternyata bisa membantu berpikir lebih logis dan memahami cara kerja bisnis dari bagian strategi hingga operasionalnya. Archimedes membantu mematahkan secara detail elemen-elemen dari BMC dalam struktur yang lebih teknisi dan sistematik, seperti bagaimana value proposition, customer segment, dan juga channel diterjemahkan ke dalam proses bisnis, aplikasi, dan juga teknologi pendukung. Yang kedua itu, saya mempelajari dan memahami hubungan antara komponen dalam organisasi. Misalnya bagaimana sebuah layanan pelanggan ataupun customer support bisa didukung oleh aplikasi dan infrastruktur tertentu. Yang ketiga, Archimedes memperlihatkan gambaran besar secara visual sehingga mempermudah analisis dan perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Terakhir, saya menyadari pentingnya konsistensi antara strategi bisnis dan implementasi teknisi, karena Archimedes menunjukkan apakah proses dan teknologi yang ada sudah sesuai dengan tujuan bisnis yang disusun oleh BMC. Nah, di sini saya belajar bahwa arsitektur bukan hanya soal sistem informasi, tetapi tentang bagaimana teknologi mendukung tujuan bisnis. Nah, kemudian Archimedes juga memberikan bahasa visual yang konsisten, sehingga kita bisa berbicara dalam kerangka pemahaman yang sama. Nah, ini penting untuk menyamakan persepsi dan meminimalisir miskom dalam proyek-proyek besar. Nah, sebagai saran, alangkah baiknya jika dalam mata kuliah ini itu juga disertakan praktikum. Nah, agar kita sebagai mahasiswa itu tidak hanya memahami teorinya saja, tetapi juga memiliki pengalaman dan juga dibimbing langsung dalam membuat model Archimedes menggunakan tools Archie. Nah, serta menyusun kerangka arsitektur berdasarkan TOGAF. Nah, dengan adanya praktikum, pemahaman mahasiswa nantinya akan jadi lebih mendalam, aplikatif, dan relevan dengan dunia kerja di bidang teknologi informasi dan enterprise arsitektur.